Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Agung Manunggal kebanggaan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini di bulan yang mulia ini banyak mendapatkan barokah, banyak mendapatkan rahmat, banyak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang menjadi pengikutnya, mari tetap istiqomah dengan berpegang teguh kepada dinul Islam yang telah beliau wariskan untuk kita semua, dijadikan sebagai pegangan hidup kita yang akan menyelamatkan kita semua, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ghibah itu adalah perbuatan yang tercela, yang kita tidak boleh memilikinya. Ghibah itu adalah gunjing, suka menggunjing orang. Kalau bahasa medianya itu gosip, ya. Semakin digosok semakin sip, gitu. Makanya semakin diceritakan semakin menarik. Bahkan orang kalau ketemu temannya, bukan jamaah di sini pasti ya, ketemu tetangganya, pertanyaan pertama apa? Opo gosip saiki, gitu. Apa gosip sekarang ini? Ya karena memang gosip itu ya gunjing, dan semakin digosipkan, semakin digunjingkan, semakin menarik biasanya. Kenapa? Ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap. Tidak hanya makanan Bapak Ibu ya yang dikasih bumbu penyedap, ya. Gosip itu juga banyak bumbu penyedapnya ditambah-tambahi, ya. Yang mestinya cuma salahnya sedikit, ya itu dipelintir ke mana-mana. Nah, makanya saya ingin jelaskan apa sih bahayanya gosip atau ghibah. Yang pertama, bahayanya adalah putusnya persaudaraan. Bapak Ibu, kalau kita punya saudara, ya, lalu kita menjelek-jelekkan keburukan saudara kita ceritakan ke orang lain, kita gosipkan, kita ghibahkan. Ternyata saudara kita itu tahu dari tetangganya. Akhirnya apa yang terjadi? Kok bisa saudaraku menjelekkan diriku, keluargaku, padahal saudaranya? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Putus persaudaraan dan mengakibatkan putus tali silaturahim. Lalu yang kedua, putusnya hubungan pertemanan atau persahabatan. Bapak Ibu punya teman, dulu baik sama Bapak Ibu, kok tiba-tiba dia nggak baik? Coba, jangan-jangan kita pernah salah omong tentang dia ke orang lain, lalu dia mendengar dari orang lain tentang dirinya yang diburuk-burukkan oleh kita. Pantas dia tiba-tiba kok ketemu menjauh, nomor kita diblokir, di Facebook di unfriend, ya, diputus perhubungan persaudaraan melalui media sosial. Biasanya dolan, kok saya kira tahu dolan. Hati-hati. Jangan-jangan itu bisa putus karena ghibah. Makanya kita kalau punya teman itu jaga mulut kita. Jangan suka menggosip tentang teman kita. Ya, jangan suka menjelek-jelekkan teman kita lalu dibikin bumbu-bumbu. Tidak perlu itu. Kenapa? Itu hanya akan merusak hubungan pertemanan kita sesama teman. Lalu yang ketiga, bahayanya sifat ghibah itu adalah hancurnya rumah tangga.
Tadi sudah saya singgung itu. Ternyata selebriti itu Bapak Ibu, tadinya tuh nggak ada niat cerai. Ini ada penelitian dilakukan oleh orang terhadap kehidupan selebriti. Tapi ternyata suaminya diceritakan keburukannya, istrinya diceritakan keburukannya, lalu media memblow up beritanya. Mereka tadinya rukun-rukun saja. Oh itu dulu mantan si ini, oh itu dulu begini, oh itu dulu tadinya anteng-anteng saja. Coba Bapak Ibu lihat di TV itu. Akhirnya apa? Mereka pisah ranjang. Masih lumayan. Yang pisah itu tempat tidur gitu. Besok beranjak lagi. Pisah apa? Pisah rumah gitu kan. Habis itu apa? Berpisah secara resmi di pengadilan. Jadi hati-hati kita, gosip bisa menghancurkan rumah tangga. Kalau ada tetangga kita ada sedikit kurang harmonis, kita nggak usah ikut campur lah, bukan urusan kita. Kalau kita bisa memberikan tausiah, nasihat, bagus. Tapi kalau kita ngompori, ya tukang kompor, disulut api sedikit, nah, meleduk, dah. Hanya karena kita nanti rumah tangga orang hancur, kasihan, jangan. Bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat adalah menyuburkan sifat iri dan dengki. Jadi kalau ghibah itu akhirnya menyuburkan sifat iri. Kenapa kita bisa iri? Seperti saya ceritakan tadi, tetangganya yang beli motor kok dia yang mikir, dia yang nggak bisa tidur. Jane apa Bapak Ibu? Jane iri. Jane aku sing tuku motor meneh. Ora kono. Orang miskin kok dadak tuku motor anyar. Iri. Padahal ngapain kita iri orang punya kendaraan baru? Ini contoh loh sebenarnya ya. Tapi karena manusia itu punya sifat iri dan dengki, ya, sehingga itu menyakiti dan merusak hati. Makanya dalam surat Al-Falaq itu jelas Allah mengatakan ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang iri apabila ia iri hati. Ya, kalau orang iri hati itu, wah itu bahaya Bapak Ibu. Kalau itu bahayanya, lalu bagaimana caranya? Tentu saya harus menjelaskan. Masa cuma dijelaskan bahayanya saja? Caranya gimana? Agar kita tuh tidak suka ghibah, tidak suka gosip. Ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, ingat bahwa pedihnya azab bagi orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Azab Allah itu maha pedih. Azabun alim. Azab Allah itu pedih. Api di dunia ini Bapak Ibu, itu kalau kita pegang lilin aja, demok lilin yang lagi nyala kayak, ya, itu panas. Api kompor, jangan coba-coba tanpa pakai sarung tangan. Ibu yang masak, ya, karena panas. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingat, jangan coba-coba gosip. Azab Allah pedih karena berkaitan dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Lalu yang kedua, cara menghindari ghibah itu adalah introspeksi diri. Ngocose. Jangan ngurus urusan orang lain. Kok urusannya dewe ya orang rampung kok. Kok ngurus urusan orang lain? Memang kalau kita ngurus orang lain, diri kita sudah bagus apa? Wis apa dewe apa? Wis soleh dewe apa? Wis ngibadahi bagus dewe apa? Mikir. Ya. Jadi kalau kita ingin menceritakan keburukan lain, lihat diri kita dulu. Dan kaca yang paling baik itu adalah cermin. Cermin itu nggak ngapusi Bapak Ibu. Apa yang ada itu ya dia tunjukkan, kecuali cermin pecah belah gitu. Wah itu remuk mukanya wajib. Tapi kalau kaca yang biasa itu dia akan menunjukkan apa adanya. Dan cermin terbaik itu bukan kaca yang di depan kita, tetapi adalah orang-orang lain di sekitar kita yang melihat kita bisa dari depan, bisa dari kanan, bisa dari kiwa, bisa dari belakang. Kowe iki banyak ngomong, memang cangkemmu itu kok direm le ngomong. Jangan marah sama orang itu, langsung bilang, "Oh, iya po, matur nuwun ya, aku dieling iki." Apik. Tapi kalau bilang, "Mulutmu kok kaya ngono, cangkemmu dhewe ya luwih parah timbang aku." Malah nesu. Padahal kalau kita diperingatkan oleh orang lain seperti itu, artinya memang itu adanya. Dan kita biasanya senang tuh dipuji, itu sifat manusia Bapak Ibu.
Kalau dipuji seneng walaupun itu nggak kenyataannya. Wah, kowe pinter dewe pokoknya, kowe bagus dewe pokoknya. Langsung traktir tuh, kowe pengen opo? Sate, Pak Pong, ayo tak bayari. Karena senangnya dipuji. Tapi begitu ada orang lain yang berkata enggak, menurut kita enggak cocok, enggak sesuai, kita marah. Padahal itu sesungguhnya cerminan. Dia sedang mengoreksi kita, dan ketika kita sedang dikoreksi, terima koreksi itu, karena sesungguhnya dia sayang pada kita. Jadi kalau ada orang muji-muji, carmuk ya namanya, ya, cari muka, itu jangan terima itu ngapusi itu, ya, karena nggak tulus. Tapi kalau ada orang yang mengkritik Bapak Ibu, mengkritik kita, terimalah itu sebagai kritik yang membangun untuk kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah banyak zikir kepada Allah. Zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Kalau kita ingin berkata buruk pada orang, ingat Allah. Subhanallah, saya tidak boleh kayak gitu. Kita hilangkan. Hati kita merasa ini orang kok gaya banget, ini lewat naik mobil depan rumah dada segala gitu kan. Tidak perlu, aduh astagfirullah, tidak usah saya marah, biarin aja. Dia dada ya, mungkin dia saking senangnya numpak mobil, agak numpak mobil pisang gitu. Husnuzon saja kita, ya. Tidak usah kita itu marah, tidak usah hati kita itu busuk. Mungkin dia lagi bahagia, dia lagi senang, kita pun ikut senang. Karena itu Bapak Ibu, bahaya dari sifat riba ini pada kita. Dan ada solusi ini. Yang ketiga ini, marilah kita perbanyak banget. Kalau kita ingat Allah, kita tidak akan ingat untuk berbuat riba. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah kita akan tahu, merasa diawasi. Kamu ngomong kayak gitu, Gusti Allah nggak ngeliat? Ngeliat. Kamu menceritakan keburukan orang lain, ngeliat Gusti Allah. Oh enggak, saya kan cuma dalam hati. Gusti Allah juga tahu. Jangankan yang terucap, yang ada di dalam hati kita, Gusti Allah pun maha tahu. Di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zan innaz-zan ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ahadukum an ya'kula lahma akhi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini sangat bagus untuk kita ikut, karena sangat jelas Allah mengatakan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebiasaan suka menggunjing orang lain, menceritakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari keburukan dan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Allah menanyakan demikian ya. Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang. Kalau kita suka menggunjing itu sama kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Suka nggak kita? Tentu tidak. Maka setiap kita menggunjing itu sesungguhnya, ya, itu sesungguhnya kita memakan setiap bangkai dari saudara kita. Perumpamaannya seperti ini. Saking buruknya perbuatan riba itu. Karena itulah di dalam Islam kita diajarkan qaulan sadida, bicaralah yang baik, yang menyenangkan, yang membuat orang bahagia dengan omongan kita. Bukan justru memutus silaturahmi, bukan memutus hubungan keluarga orang lain, bukan memutus hubungan persahabatan, bukan karena kedengkian, tetapi karena kebaikan. Dan di dunia ini kita tidak melihat pangkat seseorang saja, kita tidak melihat kemuliaan berdasarkan ilmunya saja. Yang kita lihat paling penting itu adalah perilakunya. Semakin baik perilakunya, semakin baik orang itu dalam sikap yang harus kita jaga. Mungkin itu saja yang dapat saya aturkan. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berharap dan berdoa semoga bulan Ramadan ini memberikan kita
satu sifat paling tidak yang harus kita jauhi dan bisa kita lakukan, yaitu menjauhi sifat riba atau menggunjing. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.